Selamat datang di video ini. Tiongkok adalah negara terpadat di dunia yang dihuni oleh hampir 1,5 miliar orang. Negara ini terkenal dengan sejarah dan budayanya yang kaya serta tingkat perkembangan ekonomi dan teknologinya yang luar biasa. Dalam video ini, Anda akan diperkenalkan dengan proyek-proyek termahal dan unik di Tiongkok selama dekade terakhir. Tiongkok dengan percaya diri muncul sebagai pemimpin dalam produksi energi terbarukan. Menampung sekitar 40% ladang angin di dunia. Ladang angin terbesar di dunia, Gansu, juga terletak di Tiongkok. Kompleks turbin angin ini terletak di bagian barat Provinsi Gansu, di pinggiran Gurun Gobi. Pada tahun 2023, stasiun ini menghasilkan lebih dari 10 gigawatt energi dengan kapasitas aktual sebesar 7.965 megawatt. Angka ini tidak dapat ditandingi oleh pembangkit listrik tenaga angin lainnya secara global. Sebagai perbandingan, pembangkit listrik tenaga angin terbesar kedua yang terletak di India hanya dapat menghasilkan 1,6 gigawatt. Namun, Tiongkok berencana untuk menggandakan kapasitas kompleksnya pada tahun 2025. Pembangunan fasilitas ini dibagi menjadi beberapa tahap dan belum selesai hingga saat ini. Biaya pembangunan pembangkit listrik tenaga angin Gansu adalah sekitar 32 miliar dolar Amerika. Saat ini, kompleks tersebut menyediakan listrik untuk lebih dari 200.000 rumah, namun kapasitasnya dapat mendukung lebih banyak bangunan. Tantangan utama dalam memanfaatkan sepenuhnya pembangkit listrik tenaga angin adalah banyak provinsi yang terus bergantung pada batu bara dalam industrinya, sehingga mendukung perusahaan pertambangan batu bara. Namun, pemerintah Tiongkok secara bertahap berupaya melakukan transisi sepenuhnya ke pembangkit listrik tenaga angin untuk memperbaiki kondisi lingkungan negaranya. Tiongkok berusaha menjadi negara terdepan dalam hampir segala hal, dan teleskop radio Tianyan atau Sky Eye, yang terletak di Provinsi Guizhou adalah bukti lebih lanjut dari ambisi ini. Sky Eye memiliki diameter 500 meter dan luas efektif 196.000 meter persegi, mencetak rekor di antara semua teleskop radio secara global. Proyek Tianyan dimulai pada tahun 1994 ketika para ilmuwan secara serius mempertimbangkan untuk mengembangkan konsep teleskop radio yang unik, namun tahap desain awal baru dimulai pada tahun 2008. Pembangunan teleskop dimulai pada tahun 2011 dan berlangsung selama 5 tahun. Ini menjadi proyek ilmiah yang benar-benar unik yang terdiri dari 4.450 panel segitiga, masing-masing berukuran 11 meter. Antena penerima teleskop ditempatkan pada platform dengan presisi tinggi, dengan akurasi posisi antena direncanakan pada 8 busur. Dengan teleskop ini, para ilmuwan Tiongkok mempunyai kesempatan untuk mempelajari tidak hanya evolusi dan pembentukan galaksi, tetapi juga untuk mengeksplorasi banyak benda langit yang jauh dan memecahkan sejumlah besar masalah ilmiah. Pembangunan dan keberhasilan pengoperasian Tianyan telah menjadi sensasi nyata. Tidak hanya bagi Tiongkok tetapi juga bagi sains secara keseluruhan. Menara Shanghai adalah gedung pencakar langit tertinggi di Cina dan bangunan berdiri bebas tertinggi ketiga di dunia, hanya dilampaui oleh Burj Khalifa di Dubai dan Tokyo Skytree di Tokyo. Terletak di distrik Pudong di tepi timur Sungai Huangpu di Shanghai, gedung ini berukuran 632 meter tingginya dengan luas total 380.000 meter persegi. Keputusan untuk membangun menara dibuat pada tahun 1993, namun membutuhkan waktu 15 tahun untuk mengembangkan dan menyetujui proyek tersebut. Elemen fondasi pertama diletakkan pada tahun 2008. Untuk memperkuat landasan bagi struktur sebesar itu, sekitar 1.000 tiang pondasi dipasang hingga kedalaman lebih dari 85 meter dan diisi beton setebal 6 meter. Konstruksi memakan waktu 6 tahun dan pada akhir tahun 2014 pengerjaan interior dimulai. Bagian luar bangunan ditutupi dengan lebih dari 20.000 panel kaca. Ciri khas bangunan ini adalah keunikannya. Bentuk memutar menara ini resmi dibuka pada bulan Februari 2015.
Sekarang, Menara Shanghai adalah kompleks komersial dan bisnis yang mencakup toko-toko, restoran, kantor, pusat hiburan, dan ruang konferensi. Di lantai dasar terdapat museum kota dengan patung lilin dan interior yang tidak biasa mencerminkan budaya dan gaya hidup penduduk Tiongkok. Lantai 118 menara ini memiliki dek observasi yang menawarkan pemandangan menakjubkan dari salah satu kota terpadat di dunia. Biaya pembangunan Menara Shanghai secara pasti tidak diungkapkan, tetapi perkiraan para ahli berkisar antara 3 hingga 4,5 miliar dolar Amerika. Bandara Tianfu adalah bandara internasional kedua di Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya. Terletak di kota Lujiao, 50 km dari pusat Chengdu. Rencana untuk membangun bandara kedua di Chengdu muncul pada tahun 2007. Saat itu, Chengdu membuka satu bandara 86 tahun yang lalu. Secara bertahap, populasi provinsi mulai meningkat dan kapasitas bandara ini tidak lagi mencukupi. Pembangunan kompleks penerbangan modern baru akan membantu menyelesaikan masalah ini. Pada tahun 2011, pihak berwenang mulai memilih lokasi untuk bandara baru. Akhirnya, mereka menetap di kota Lujiao. Proses pembangunan Tianfu dimulai pada bulan September 2015 dan pada tahun 2021 dibuka untuk penumpang. Saat ini, bandara ini memiliki 3 landasan pacu dengan 2 terminal yang dirancang untuk menangani 60 juta penumpang. Namun, ada rencana untuk membangun 3 landasan pacu lagi dan 2 terminal tambahan di masa depan sehingga kapasitas bandara akan berlipat ganda. Pembangunan bandara internasional besar kedua di Chengdu menjadikan kota ini sebagai kota terpenting ketiga setelah Beijing dan Shanghai. Tidak diragukan lagi, keputusan ini benar, karena populasi ibu kota provinsi Sichuan kini melebihi 20 juta orang. Pembangunan jembatan yang merupakan struktur transportasi mirip jembatan telah dilakukan sejak zaman Roma kuno. Bahkan dalam konstruksi seperti itu, Tiongkok berhasil menonjol di antara negara-negara lain di dunia. Kebanggaan negeri ini adalah jembatan besar dan angkunan yang terletak di timur provinsi Jiangsu antara kota Shanghai dan Nanjing. Saya yakin tidak ada di antara Anda yang akan terkejut mendengar bahwa jembatan ini telah tercatat dalam Guinness World Record sebagai jembatan terpanjang di dunia. Total panjangnya hanya lebih dari 164 km. Untuk menempuh jarak ini dengan mobil dengan kecepatan 90 km per jam akan memakan waktu hampir 2 jam. Sekarang Anda dapat membayangkan betapa panjangnya viaduk ini. Jika Anda berpikir bahwa pembangunan jembatan tersebut membutuhkan waktu yang luar biasa lama, Anda akan salah. Pembangun Tiongkok berhasil mendirikan struktur sebesar itu dalam waktu hanya 2 tahun. Pada tahun 2011, jembatan tersebut dibuka dan menjadi bagian dari kereta kecepatan tinggi Shanghai-Beijing. Pembangunan jembatan tersebut membutuhkan 2,5 juta kubik meter beton dan sekitar 500.000 ton baja. Total biaya pembangunan jembatan adalah 1 miliar dolar Amerika. Bandara internasional ibu kota Beijing, juga dikenal sebagai Shodu, adalah yang terbesar di Tiongkok dan terletak 20 km dari Beijing. Lalu lintas penumpangnya rata-rata mencapai 100 juta orang per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Shodu diresmikan pada tahun 1958 dan menjadi bandara pertama di negara tersebut. Awalnya, bandara ini merupakan terminal kecil yang hanya melayani penduduk berpangkat tinggi di negara tersebut. Seiring berjalannya waktu, terminal ini menjadi dapat diakses oleh seluruh penduduk. Mengingat populasi Tiongkok yang besar, terminal kecil tidak cukup untuk layanan penumpang sehingga menimbulkan keputusan untuk secara bertahap memperluas wilayah bandara. Saat ini, Shodu terdiri dari 3 terminal. Yang pertama dibuka pada awal tahun 1980-an, yang kedua pada bulan November 1999, dan yang ketiga pada bulan Maret 2008. Terminal terbaru adalah yang terbesar tidak hanya di Cina tetapi juga di dunia. Bandara internasional ibu kota Beijing kini menjadi sumber kebanggaan nasional bagi Tiongkok.
Bandara ini telah memenangkan banyak penghargaan global dan berada di antara bandara terbaik dan teraman di dunia. Bandara ini memberikan kenyamanan luar biasa bagi penumpangnya dan mengesankan dengan desain unik berbentuk bintang laut dan infrastruktur modern. Hongqiao adalah pusat utama bagi penumpang antar moda transportasi seluas lebih dari 1 juta meter persegi. Ini menghubungkan distrik pinggiran kota Changning dan Minhang dengan Shanghai dan termasuk Bandara Internasional Shanghai Hongqiao, stasiun kecepatan tinggi antar kota Hongqiao Shanghai. 3 jalur kereta bawah tanah, taksi, bus, dan stasiun levitasi magnetik. Berkat ini, penghuni pusat kegiatan dan pengunjung Shanghai memiliki kesempatan untuk berpindah dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya dengan cepat dan nyaman. Pembukaan pusat kegiatan merupakan peristiwa penting karena Shanghai adalah kota yang sangat padat penduduknya di dunia. Bandara Hongqiao saja dapat melayani lebih dari 40 juta orang per tahun. Pusat kegiatan ini sekarang dirancang untuk pergerakan harian lebih dari 1 juta orang. Dengan bantuannya, juga dimungkinkan untuk pergi dari Beijing ke Shanghai hanya dalam 4 jam. Ide untuk membuat hub transportasi besar dimulai pada tahun 2005. Setahun kemudian, pemerintah Shanghai membentuk organisasi investasi Pelangi Shanghai yang memulai pembangunan kompleks tersebut sebagai bagian dari rencana infrastruktur untuk pameran dunia. Pekerjaan konstruksi di pusat kegiatan selesai pada akhir tahun 2009 dan dibuka untuk beroperasi pada awal tahun 2010. Pusat kegiatan ini telah membantu secara efektif mengatasi masalah kemacetan transportasi di Shanghai. Sehingga kota-kota lain di Tiongkok seperti Guangzhou, Shenzhen, dan Hong Kong juga telah mulai berinvestasi dalam pembangunan hub serupa. Kereta api kecepatan tinggi Guangzhou-Shenzhen Hong Kong adalah bagian dari pusat transportasi yang menghubungkan Hong Kong dengan daratan Cina. Total panjang rel kereta api adalah 142 km. Pembangunan rel kereta api untuk kereta api berkecepatan tinggi dimulai pada tahun 2007. Kereta api ini pertama kali dioperasikan pada tahun 2011. Wilayah kereta api dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, ruas Guangzhou-Shenzhen, mencakup 5 stasiun yang terletak di daratan Tiongkok dengan total panjang 116 km. Ini menghubungkan kota Guangzhou, Dongguan, dan Shenzhen. Pada rute ini, kereta dapat melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Bagian kedua, ruas Hong Kong, berada di Hong Kong dan memiliki 1 stasiun yang panjangnya 26 km. Bagian utama dari ruas tersebut terdiri dari terowongan bawah tanah. Meskipun banyak protes dari penduduk Hong Kong terkait dengan hubungan yang kompleks dengan Tiongkok daratan, pemerintah Hong Kong menginvestasikan lebih dari 8,5 miliar dolar dalam konstruksi kereta api ini. Investasi ini secara bertahap mulai membuahkan hasil karena kapasitas jalur ini adalah 79.000 orang setiap hari. Saat ini, terdapat setidaknya 30 pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di Tiongkok dan lebih dari 20 pembangkit listrik sedang dalam tahap pengembangan. Banyak uang yang dihabiskan untuk pembangunan dan pemeliharaannya, tetapi pembangkit listrik tenaga nuklir memainkan peran ekonomi yang penting bagi negara. Pembangkit listrik tenaga nuklir Qinshan terletak di pantai Laut Cina Timur di Kabupaten Haiyan, Provinsi Zhejiang. Menariknya, pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya, Fangjiashan, juga terletak di dekatnya. Pembangunan Qinshan dimulai pada tahun 1985 dan berlangsung selama 6 tahun. Pembangkit listrik ini adalah yang pertama dibangun di Tiongkok dan juga merupakan proyek nuklir independen pertama di Tiongkok. Desain reaktor air bertekanan 2 putaran dilakukan oleh staf dari Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute. Kemudian, reaktor serupa dipasok ke Pakistan. Tak perlu dikatakan lagi, peluncuran dan operasi yang sukses membawa rasa bangga yang luar biasa kepada Tiongkok atas potensinya. Sekarang, pembangkit listrik tenaga nuklir Tiongkok mencakup 7 unit. Kapasitas totalnya adalah 4.386 megawatt.
Menurut perkiraan para ahli, biaya konstruksi awal pembangkit listrik ini bernilai 3 miliar dolar Amerika. Pada tahun 2022, Tiongkok sekali lagi mengejutkan semua orang dengan memperkenalkan kapal tanker minyak mentah Suezmax LNG berbahan bakar ganda pertama di dunia. Kapal tanker tersebut diproduksi oleh Guangzhou Shipyard International. Menurut perusahaan, kapal tersebut memiliki bobot perpindahan 158.000 ton dan dapat beroperasi pada gas alam dan minyak mentah. Kemampuan untuk menggunakan kedua jenis bahan bakar ini akan secara signifikan mengurangi emisi berbahaya ke lingkungan. Pabrikan juga mencatat bahwa mesin utama kapal ditenagai oleh sistem tekanan tinggi yang memastikan pembakaran sempurna gas alam cair. Solusi ini bertujuan untuk membantu memulihkan ekologi negara. Selanjutnya, pabrikan mengusulkan untuk memasok negara lain dengan kapal tanker serupa di masa depan. Kapal tanker Suezmax adalah kapal terbesar yang dapat memuat penuh dan melewati terusan Suez. Kapal tanker ini biasanya memiliki lebar 60 meter, panjang 330 meter, dan tingginya tidak melebihi 68 meter. Menariknya, pada tahun 2022, Tiongkok memperkenalkan tidak hanya kapal tanker ini tetapi juga beberapa perkembangan luar biasa lainnya dalam pembuatan kapal. Bendungan Tiga Ngarai adalah bendungan gravitasi pembangkit listrik tenaga air yang terletak di Provinsi Hubei di Sungai Yangtze. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air paling kuat di dunia. Pada tahun 2020, saat hujan lebat, keluaran tahunannya mencapai rekor 8 miliar kW. Terlebih lagi, struktur ini dianggap sebagai yang terbesar di dunia berdasarkan massa. Bendungan ini berbobot lebih dari 65,5 juta ton. Gagasan membangun bendungan Tiga Ngarai digagas pada tahun 1919. 13 tahun kemudian, pemerintah Tiongkok memerintahkan pengembangan proyek pembangkit listrik masa depan. Namun, Perang Tiongkok-Jepang yang diikuti oleh Perang Saudara menghambat kemajuan. Tiongkok kembali ke proyek tersebut pada tahun 1990-an. Pembangunan bendungan dimulai pada bulan Desember 1994 dan selesai pada bulan Juli 2012. Proyek ini adalah salah satu yang paling ambisius di negara ini dengan perkiraan biaya sebesar 3,5 miliar dolar Amerika. Pada awalnya, diharapkan bahwa stasiun pembangkit listrik tenaga air akan membiayai dirinya sendiri dalam waktu 10 tahun, namun yang mengejutkan, biayanya dapat diperoleh kembali hanya dalam 4 tahun setelah dioperasikan. Pada tahun 2021, planetarium terbesar di dunia dibuka di distrik Lingang, Shanghai. Tidak mengherankan jika tiket menjadi hampir mustahil diperoleh segera setelah pembukaannya. Museum ini menjadi sangat populer di kalangan wisatawan dan penduduk sehingga manajemennya harus membatasi jumlah pengunjung hingga 5.000 orang per hari melalui pemesanan di muka. Tetapi apa sebenarnya yang menarik orang ke museum ini? Alasan utamanya terletak pada ukuran planetarium yang seluas 39.000 meter persegi. Lokasi museum mencakup pameran teleskop surya raksasa 24 meter, ruang pusat penelitian, dan teater berbentuk bola. Terlebih lagi, struktur museum mewakili model alam semesta. Konsep proyek unik ini dipersembahkan oleh arsitek Amerika yang memenangkan kompetisi yang diadakan oleh pemerintah Cina pada tahun 2014. Bangunan tidak memiliki garis lurus, semuanya bulat, dan dari atas planetarium menyerupai planet alam semesta kita. Pameran yang dipamerkan di museum ini luar biasa unik, termasuk sampel tanah bulan, meteorit, karya asli Newton, Kepler, dan Galileo Galilei, di antara benda-benda langka lainnya yang berkaitan dengan astronomi. Biaya pasti proyek ini masih belum diketahui, tetapi saya menduga proyek ini sama astronomisnya dengan desainnya. Stadion terapung secara bertahap mendapatkan popularitas di banyak negara di seluruh dunia. Yang paling terkenal dan terbesar di antaranya terletak di Singapura, di Marina Bay, dengan kapasitas 30.000 orang. Namun, pemerintah Cina bermaksud untuk memecahkan rekor ini dan membangun stadion terapung yang akan jauh lebih besar dari Singapura.
Untuk waktu yang lama, proyek yang diusulkan oleh arsitek Tiongkok modern dirahasiakan. Namun, baru-baru ini, model stadion yang dikembangkan sebagai bagian dari salah satu proyek ini muncul secara online. Stadion ini dirancang untuk lebih dari 100.000 orang dan diharapkan dapat digunakan untuk kompetisi di banyak olahraga. Di luar, stadion menyerupai bunga teratai yang sedang mekar. Kami rasa bentuk ini dipilih karena suatu alasan, karena teratai adalah bunga ilahi yang dikaitkan dengan kedamaian, kemurnian, dan harmoni. Sejauh ini, detail awal konstruksi dan biaya proyek ini masih belum diketahui, tetapi menurut saya stadion terapung ini tidak hanya akan menjadi yang terbesar di dunia tetapi juga yang termahal. Jembatan Bayi Panjang yang terletak di perbatasan Kabupaten Guanling dan Qinglong merupakan bagian dari jalan tol Shanghai Kunming. Jembatan ini menonjol karena menyandang gelar jembatan tertinggi di dunia. Struktur suspensi yang menakjubkan ini menjulang 565 meter di atas tanah, menawarkan pemandangan lanskap lokal yang fantastis. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Wisatawan terkadang menemukan diri mereka berada di atas awan saat melintasi jembatan ini sehingga mendapat julukan, Jalan Menuju Awan. Puluhan ribu orang mengerjakan desain dan pembangunan jembatan Teluk Ponjang. Meskipun bentang alamnya menantang, mereka berhasil mendirikan jembatan yang membentang sepanjang 1.341 meter. Tahap konstruksi awal dimulai pada tahun 2011, namun terhenti selama 2 tahun karena alasan tertentu. Konstruksi dilanjutkan kembali pada tahun 2013 dan dilanjutkan selama 3 tahun. Proyek ini menelan biaya sekitar 150 juta dolar. Saat ini, jembatan Teluk Ponjang populer di kalangan penduduk kedua kabupaten. Sebelum pembangunannya, perjalanan dari satu titik ke titik lain memakan waktu sekitar 5 jam, sekarang perjalanan memakan waktu tidak lebih dari 1 jam. Jembatan Teluk Hangzhou adalah jembatan terpanjang ketiga di dunia di antara jembatan yang dibangun di atas badan air. Dan memegang rekor di antara semua jembatan lintas samudera lainnya dengan panjang yang hanya kurang dari 36 km. Jembatan ini merupakan jalur transportasi penting yang menghubungkan kota Jiaxing dan Ningbo. Arsitek Tiongkok terbaik mengerjakan proyek ini selama 10 tahun. Pada awalnya diasumsikan bahwa jembatan akan dimulai dari pinggiran kota Shanghai. Tetapi protes muncul mengenai hal ini dan titik ini dipindahkan ke Provinsi Zhejiang. Pembangunan jembatan dimulai pada bulan Juni 2003 dan berlangsung hingga Mei 2008. Perlu dicatat bahwa jembatan dioperasikan 2 tahun lebih cepat dari tanggal yang dijadwalkan. Jembatan Teluk Hangzhou telah membantu mengurangi jarak antara Shanghai dan Ningbo sebanyak 160 km. Terlebih lagi, pembangunan struktur ini berfungsi sebagai katalis untuk dimasukkannya Ningbo dan Zhejiang Utara di masa depan ke dalam zona ekonomi Shanghai yang lebih luas. Total biaya investasi dalam pembangunan jembatan ini berjumlah sekitar 12 miliar yen yang setara dengan 1,4 miliar dolar dengan nilai tukar pada bulan Desember 2004. Bandara Internasional Guangzhou Baiyun terletak di distrik Huadu di Guangzhou. Konstruksinya selesai pada bulan Agustus 2004. Bandara ini menggantikan pendahulunya yang terletak di dalam batas kota, 12 km lebih dekat ke pusat kota daripada Baiyun yang baru. Pada tahun 2007, bandara internasional ini menjadi yang tersibuk kedua di Cina, melayani lebih dari 30 juta penumpang. Ketika pihak berwenang Guangzhou menyadari bahwa kapasitas ini masih belum mencukupi, mereka memutuskan untuk memodifikasi bandara sehingga pada tahun 2009, Baiyun yang ditingkatkan mampu menangani penumpang 2 kali lebih banyak. Pembukaan bandara modern baru memecahkan masalah bandara lama yang, karena lokasinya berada di dalam batas kota, tidak dapat diperluas. Sekarang, Baiyun dapat mengoperasikan penerbangan sepanjang waktu sehingga dapat menampung banyak orang. Pada tahun 2020, karena pandemi infeksi virus corona baru, banyak bandara di seluruh dunia mengalami penurunan lalu lintas penumpang.
Sehingga hal ini memungkinkan Bandara Baiyun mengambil alih posisi terdepan dalam hal jumlah penumpang pada tahun itu. Biaya pembangunan Bandara Baiyun sekitar 20 miliar yuan atau lebih dari 2,8 miliar dolar Amerika. Kereta api berkecepatan tinggi Beijing-Shanghai adalah yang tercepat di antara semua jalur kereta api di dunia dengan kecepatan kereta yang mencapai hingga 380 km per jam. Jalur kereta api ini membentang sepanjang 1.318 km, menghubungkan dua zona ekonomi utama Tiongkok, Teluk Bohai dan delta Sungai Yangtze. Kereta api ini memungkinkan orang untuk melakukan perjalanan dari Beijing ke Shanghai dalam waktu hanya 4 jam. Konstruksi dimulai pada bulan April 2008 dan selesai hanya dalam waktu 2,5 tahun, sebuah langkah yang sangat cepat mengingat skala proyek. Dengan lebih dari 135.000 orang terlibat dalam pembangunannya, kini jalur ini bukan hanya yang tercepat namun juga salah satu yang tersibuk di dunia dengan arus penumpang harian sebanyak 220.000. Selama jam sibuk, kereta berangkat setiap 3 menit. Jalur Beijing-Shanghai berjalan paralel dengan kereta api lama dan melewati 21 kota, termasuk 244 jembatan dan menampilkan jembatan terpanjang di dunia. Jembatan besar Danyang Kunsan, yang membentang sepanjang 164 km serta 22 terowongan dengan total panjang 16 km. Pembangunan kereta api kecepatan tinggi Shanghai-Beijing menelan biaya 33 miliar dolar. Stasiun kereta api selatan Beijing dianggap sebagai stasiun kereta api terbesar kedua di Asia dengan luas 320.000 meter persegi. Stasiun ini memiliki 24 peron untuk kereta. Sejarah stasiun kereta api selatan dimulai pada tahun 1897. Pada saat itu, dulu ada stasiun kereta api biasa dengan terminal kecil di tempat ini. Kawasannya tetap seperti ini sampai tahun 2006. Kemudian, untuk mengantisipasi Olimpiade yang akan datang, pihak berwenang Cina memutuskan untuk membangun kompleks kereta api terbesar. Stasiun Selatan dibuka pada tanggal 1 Agustus 2008. Bangunannya mengesankan tidak hanya dengan ukurannya tetapi juga dengan desain dan infrastruktur internalnya yang tidak biasa. Bangunannya berbentuk seperti artropoda laut kuno, trilobit. Di dalam stasiun terdapat banyak toko dan restoran serta ruang tunggu umum dan VIP, sehingga sambil menunggu kereta seseorang dapat berbelanja atau bersantai di area ruang santai yang nyaman. Stasiun Beijing Selatan adalah proyek yang sangat mahal. Setidaknya lebih dari 60.000 ton baja dan hampir 500.000 ton beton digunakan dalam pembangunannya. Sebanyak 4.000 orang berpartisipasi dalam pembangunan ini. Sekarang, dengan 24 peronnya, stasiun ini mampu melayani hingga 30.000 penumpang per jam. Skala ini sungguh mengesankan. Bandara Internasional Ibu Kota Beijing terletak 20 km dari pusat kota Beijing. Ini adalah bandara terbesar di Tiongkok dan tersibuk kedua di dunia dalam hal lalu lintas penumpang. Bandara ini terdiri dari 3 terminal, dengan yang terbesar adalah terminal ketiga yang juga dikenal sebagai Terminal Naga. Dibuka pada bulan Februari 2008. Total luas terminal adalah 986.000 meter persegi, menjadikannya salah satu kompleks bandara terbesar di dunia kedua setelah terminal ketiga Bandara Internasional Dubai. Saat ini, terminal tersebut berfungsi sebagai pangkalan utama bagi perwakilan aliansi penerbangan seperti Air China, Oneworld, dan Star Alliance. Terminal ketiga terdiri dari terminal utama, 2 satelit, dan 7 tingkat, 2 di antaranya berada di bawah tanah. Selain itu, fitur terminalnya mencakup infrastruktur canggih, tempat parkir bawah tanah dengan 2.000 ruang, kamar ibu dan anak, kamar untuk penyandang disabilitas, lebih dari 200 perangkat untuk navigasi gedung yang mudah. Penanganan bagasi, dan sistem keamanan, pertokoan, restoran, dan masih banyak lagi. Biaya konstruksi terminal ini pada 2008 lebih dari 3,5 miliar dolar Amerika. Zhengzhou East adalah stasiun terbesar di seluruh Tiongkok,
terletak di dekat kawasan bisnis baru Zhengdong di Provinsi Henan. Pembangunan stasiun dimulai pada bulan Juni 2009 dan berlangsung hingga September 2012. Pada tahun yang sama, jalur kereta berkecepatan tinggi ke Beijing dioperasikan. Sekarang dimungkinkan untuk melakukan perjalanan dari stasiun ini ke bagian barat ibu kota Tiongkok hanya dalam 2,5 jam. Pada tahun 2013, stasiun ini terhubung ke sistem metro kota. Setahun kemudian, kereta api antar kota Zhengzhou Kaifeng dioperasikan dan dibuka di lokasi stasiun. Perkembangan paling signifikan untuk stasiun timur adalah pembangunan kereta api berkecepatan tinggi dari Beijing ke Hong Kong. Kini, penduduk dan pengunjung Zhengzhou dapat melakukan perjalanan ke Kowloon Barat di Hong Kong dengan kereta berkecepatan tinggi hanya dalam waktu 6,5 jam. Stasiun timur mencakup area seluas 350.000 meter persegi, memiliki 32 jalur dan 30 peron. Bayangkan betapa besarnya stasiun ini. Pembangunannya menelan biaya 4 miliar yuan, yang pada nilai tukar terbaru setara dengan lebih dari 555 juta dolar. Suzhou Industrial Park merupakan proyek gabungan antara China dan Singapura. Taman ini terletak di kota provinsi Suzhou, Jiangsu, China, seluas 278 km persegi. Fondasi kawasan industri ini dimulai pada tahun 1992. Pada saat itu, mantan pemimpin tertinggi China, Deng Xiaoping, terinspirasi oleh pembangunan infrastruktur Singapura dan memutuskan untuk memanfaatkan pengalaman negara kota tersebut. Setelah diskusi panjang, perwakilan kedua pemerintah memutuskan untuk membuat proyek industri terpadu. Suzhou dipilih sebagai lokasi konstruksi karena kedekatannya dengan pusat keuangan Shanghai. Sehingga pada bulan Februari 1994, Taman Suzhou tersebut didirikan. Awalnya, hanya 35% saham yang dimiliki oleh Tiongkok, sedangkan pemerintah Singapura menguasai 65% sisanya. Seiring berjalannya waktu, Singapura secara bertahap menjual sahamnya mengingat Suzhou merupakan kawasan yang tidak menarik secara ekonomi. Pada tahun 1999, taman tersebut memang mengalami kerugian lebih dari 23,5 juta yuan. Namun, tidak seperti Singapura, Tiongkok tetap percaya pada proyek yang berfokus pada penjualan apartemen di lokasi-lokasi indah dan menarik investor besar. Harapan ini terbukti benar meskipun mengalami kemunduran pada tahun 2019. Pada tahun 2019, lebih dari 25.000 perusahaan beroperasi di dalam kawasan industri dan volume perdagangan luar negeri melebihi 1 triliun dolar. Dengan Taman Suzhou, Tiongkok sekali lagi menunjukkan ketajaman dan kekuatan ekonominya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.